Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, Bu Rani akan membahas tentang teks cerita inspiratif untuk kelas 9. Sebelum kita bahas apa itu teks cerita inspiratif, kita dengarkan dulu yuk cerita berikut ini. Paku dan Pagar. Pada suatu hari, ada seorang murid mendatangi guru. Dia sering tidak bisa menahan diri untuk berkata kasar dan marah-marah setiap kali melihat ada hal yang menurutnya salah. Apalagi terhadap orang yang tidak disukainya. Dia pasti marah-marah walaupun untuk urusan kecil. Dia menyesal setiap kali sadar setelah kemarahannya reda. Dia merasa sedih karena tidak bisa menahan amarahnya. Oleh karena itu, dia minta nasihat kepada guru. Oleh guru, kemudian dia disarankan untuk menyiapkan palu dan paku besar di rumah. Setiap kali sadar, sedang marah atau berkata kasar, dia harus segera menghentikannya dan kemudian memakukan sebuah paku ke pagar. Setiap malam dia diminta sang guru datang kepada sang guru untuk menceritakan pengalamannya hari itu. Dia menerima nasihat guru itu dan bertekad untuk melaksanakannya. "Berapa paku yang kau tancapkan hari ini?" tanya sang guru. 20 paku, guru, jawabnya dengan menunduk lesu. Dia baru menyadari bahwa hampir setiap jam dia melakukan kesalahan yang tak dikendakinya. Guru tak memberikan komentar apa-apa. Dia hanya meminta untuk meneruskan kegiatan itu dan kembali lagi minggu depan. 1 minggu kemudian, dia datang kepada guru dengan wajah berseri-seri. "Terima kasih guru atas nasihatnya. Sedikit demi sedikit aku bisa mengurangi paku yang aku tancapkan di pagar," katanya dengan gembira. "Dan akhirnya hari ini aku sama sekali tidak marah dan tak berucap kasar, sehingga tak ada satupun paku yang aku tancapkan hari ini." "Bagus sekali," kata sang guru menyambut ceritanya dengan bahagia. Senang melihat kebulatan tekad muridnya untuk memperbaiki dirinya. Nah, untuk setiap hari di mana kamu bisa menahan amarahmu, kamu boleh mencabut 1 paku yang tertancap di pagar itu. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, sampai suatu ketika murid datang lagi kepada guru. "Guru, akhirnya aku berhasil mencabut semua paku." "Bagus sekali," kata guru. "Luar biasa sekali yang kamu lakukan. Boleh kita ke rumahmu untuk melihat apa yang sudah kamu lakukan selama ini?" "Tentu saja, guru." Lalu berjalanlah mereka semua ke rumah murid. Mereka berdua memandangi pagar yang bersih tanpa paku. Tetapi pagar itu terlihat buruk karena banyak lubang-lubang bekas paku. "Anakku," kata sang guru, "kamu sudah berhasil melakukan hal yang luar biasa dengan mengalahkan kemarahanmu. Tapi, kamu juga perlu tahu tentang apa-apa yang selama ini sudah kamu lakukan dengan kemarahan dan kata-katamu. Ketika kamu menyatakan kemarahanmu dan kata-kata yang menyakiti orang lain, maka sesungguhnya kamu telah menancapkan paku pada hati orang lain. Tak ada bedanya kemarahan yang kamu sengaja ataupun tidak kamu sengaja. Keduanya berakibat buruk kepada orang lain. Tak cukup bagimu sekedar menyesali diri dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan permintaan maafmu pada orang yang telah kamu sakiti ibarat mencabut paku yang telah kamu tancapkan. Tetapi kamu lihat, mencabut paku pun tak berarti luka yang kamu akibatkan itu telah sirna. Lubang luka itu tetap ada dan harus disembuhkan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali meremehkan kemarahan atau kata-kata burukmu kepada orang lain. Luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka akibat benda fisik." Anak-anak, bagaimana setelah mendengar cerita barusan? Adakah inspirasi yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Atau adakah motivasi yang membuat kalian ingin berubah menjadi lebih baik lagi? Jika jawaban kalian ya, maka cerita yang baru saja kita baca bersama adalah teks cerita inspiratif. Lalu,
pertanyaan selanjutnya adalah, apakah teks cerita inspiratif itu? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan teks cerita inspiratif, ciri-ciri teks cerita inspiratif, jenis-jenis teks cerita inspiratif, unsur teks cerita inspiratif, dan langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan teks narasi yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman nyata yang memberikan inspirasi, motivasi, dan keteladanan kepada banyak orang. Teks ini bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi kepada pembaca agar melakukan sesuatu lebih baik lagi. Berikutnya adalah ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, mengangkat tema tentang kehidupan, perjuangan hidup atau inspirasi kehidupan. Yang kedua, menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi. Ketiga, terdapat insiden atau permasalahan dalam cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. Keempat, alurnya sederhana dan hanya menceritakan satu insiden. Kelima, berisi amanat atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks cerita inspiratif. Berdasarkan sifat peristiwa, teks cerita inspiratif terbagi menjadi dua, yaitu teks cerita inspiratif non-fiksi. Peristiwa yang dituliskan bersifat nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Yang kedua, teks cerita inspiratif fiksi. Menceritakan kisah fiksi atau khayal. Jenis teks ini menggunakan baik tokoh maupun latar hasil rekaan penulis. Berikutnya, berdasarkan tokoh, teks cerita inspiratif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teks cerita inspiratif tokoh terkenal, menceritakan kisah dengan tokoh-tokoh orang terkenal. Dua, teks cerita inspiratif sufi, menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Yang ketiga, teks cerita inspiratif binatang, menceritakan kisah-kisah bertokoh binatang. Teks cerita inspirasi ini mengumpamakan binatang seperti manusia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teks cerita inspirasi ini termasuk jenis teks narasi, maka teks cerita inspiratif ini juga terdiri atas unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangunnya ini ada unsur pembangun intrinsik dan unsur pembangun ekstrinsik. Sebagaimana teks narasi lainnya, unsur intrinsik dari teks cerita inspirasi ini ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Penjelasannya bisa kita perhatikan pada layar. Ini sudah pernah kita bahas pada teks-teks narasi sebelumnya ya. Sedangkan pada unsur ekstrinsik cerita inspirasi, ada kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Teks cerita inspiratif dapat dipahami jika pembaca mengetahui situasi sosial budaya di dalamnya. Situasi sosial budaya tersebut menunjukkan bahwa suatu teks cerita inspiratif merupakan representasi sosial dan budaya setempat. Nah, pembahasan yang terakhir adalah simpulan isi teks cerita inspiratif. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspirasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dengan cermat teks cerita inspiratif tersebut. Kedua, pahami isi dan unsur-unsur teks cerita inspiratif tersebut. Yang ketiga, tentukan garis besar, gagasan pokok, atau inti cerita inspiratif. Dan yang keempat,
Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita inspiratif tersebut sebagai simpulan cerita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.